Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP IT Darul Quran. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tetap semangat kan? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini yang akan memasuki bab keempat, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang toharo. Apa sih toharo itu? Dari segi bahasa, pengertian toharo berarti bersuci atau bersih. Sedangkan dari segi istilah, toharo adalah bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis agar sah dalam melaksanakan ibadah, seperti sholat atau tawaf dalam ibadah haji. Sedangkan yang kedua, dalil yang menerangkan tentang toharo. Apa itu dalil? Dalil itu adalah sebuah alasan, sebuah landasan, atau sebuah argumentasi yang menguatkan tentang toharo. Di sini ada dua, yaitu dari firman Allah, Al-Quran, dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 disebutkan, di awalnya ada ayatnya, yang terakhir, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, di dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 sampai ayat 5, wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Sedangkan yang kedua, hadis dari riwayat Imam Baihaqi, disebutkan al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif, yang artinya agama Islam itu adalah agama yang bersih dan suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Ya, menjaga kebersihan, suci dalam artian suci lahir, suci batin, suci pakaian, suci badan, suci tempat, dan yang terpenting adalah suci hatinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekarang, apa saja yang digunakan untuk bersuci? Alat bersuci dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama air.
Ini adalah umumnya yang kita lakukan terutama di Indonesia, karena alhamdulillah Indonesia ini dianugerahi oleh Allah kekayaan yang melimpah, terutama airnya. Air yaitu alat utama untuk segala macam bersuci. Air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, air mutlak atau air suci mensucikan. Disebut air suci mensucikan, yaitu air suci yang dapat digunakan untuk bersuci. Dinamakan air mutlak karena tidak memiliki nama tertentu dan biasanya mengikuti nama benda yang ditempatinya. Misalkan airnya berada dalam sumur maka disebut air sumur. Airnya ada di danau maka disebut dengan air danau, air laut dan sebagainya. Air mutlak itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan adalah hukumnya suci mensucikan, bisa dibuat bersuci. Ya. Yang kedua air sungai. Yang ketiga air laut. Kebanyakan ini maaf ya. Kemudian air sumur. Yang kelima air sumber atau mata air. Yang keenam air embun. Dan yang ketujuh air salju atau air es. Yang kedua pembagian air yaitu ada namanya air musammas atau air suci yang makruh digunakan. Apa artinya air musammas itu? Air musammas artinya adalah air yang dijemur atau dipanaskan pada terik matahari yang tempatnya pada bejana logam seperti tembaga atau besi yang bukan terbuat dari emas atau perak sehingga bila dipakai dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Seperti kalian ketahui bahwasanya makruh itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan akan merugikan kita, apabila ditinggalkan maka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya itu adalah makruh. Boleh digunakan? Boleh. Tapi ini dikhawatirkan air tersebut bisa mengganggu kesehatan kita. Kenapa? Karena seharian penuh dipanaskan, mungkin bisa merusak kulit dan sebagainya. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga ini air suci tidak mensucikan dibagi menjadi 3. Yang pertama air mustakmal, yaitu atau air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Pertama, air bekas digunakan bersuci yang kurang dari 2 kulah. Walaupun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, air 2 kulah atau lebih yang telah digunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Sedangkan hitungan 2 kulah itu sekitar hitungan volume kubus, yaitu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, yaitu panjangnya 60, lebarnya 60 dan tingginya 60. Maka total seluruhnya adalah 216.000 cm3 atau 216 liter. Jadi hitungan 2 kula itu adalah sekitar 216 liter. Maka untuk keamanannya, apabila kita membangun atau membuat kamar mandi atau wadah airnya yang biasa kita sebut jedingan, itu kalau bisa isinya lebih dari 216 liter atau lebih dari 2 kula. Untuk apa? Agar kita tidak khawatir kalau air itu terkena najis atau berkurang, maka tidak akan mengurangi keabsahannya untuk digunakan bersuci.
Bila air dua kula itu tidak berubah sifatnya, maka dihukumi sebagai air mutlak. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanal ma'ul kullatain lam yahmil khabas wa fil abdin lam yanjus akhrajahul arba'ah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika air mencapai 2 kula, maka air tersebut tidak mengandung kotoran atau najis. Dalam hadis lain atau lafaz lain disebutkan air tersebut tidak ternajisi. Ya. Terus bagaimana mensiasati kalau di rumah kalian itu tempat airnya itu kurang dari 2 kula? Maka ketika kalian mandi atau kalian melakukan istinja, membersihkan diri habis BAB atau BAK, ya, jangan lupa air tersebut tetap kita aliri dengan air yang mengalir dengan keran. Takutnya apa? Kalau ada najis yang terciprat, maka dengan air tersebut penuh, insya Allah air tersebut bisa digunakan untuk bersuci, menghindari najis yang terkena kepada tempat air tersebut. Yang keempat, pembagian air ada namanya air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, air kurang dari 2 kula yang terkena najis, walaupun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Air semacam ini tidak suci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Kalian sedang bepergian ke suatu tempat, kemudian kalian kebelet pipis atau kebelet BAB, kebelet pup. Ya, kalian ke kamar mandi, entah itu di tempat mandi umum atau di terminal. Ternyata di situ tidak menggunakan wadah yang besar, hanya ember yang kecil, dan kalian pipisnya berdiri. Ketika kalian pipis berdiri, maka bisa dipastikan atau otomatis cipratannya adalah mengenai tempat air tadi, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak suci. Ya, dibuat wudu tidak boleh, maka dibuat cawik pun juga itu adalah najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kula. Bagaimana mensiasatinya? Seperti tadi, kalian pipisnya jangan berdiri, tapi duduk atau ndodok. Nah, kemudian airnya kita aliri dengan air yang mengalir, wadah airnya tadi. Ya. Yang kedua, air 2 kula atau lebih yang terkena najis hingga berubah warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, air najis itu airnya 2 kula atau lebih dari 216 liter tadi, 1 gentong besar katakanlah. Tapi di situ ada bangkai tikus, ada bangkai kucing, sehingga apa? Sehingga berubah warnanya. Mungkin warnanya sudah tidak jernih lagi dan berbau, serta rasa ini tidak harus dijilat, ya. Rasa ini dirasakan, oh kok gini, enggak sreg gini aku. Nah, seperti itu. Maka itu dikatakan menjadi air najis dan tidak bisa dipakai. Kemudian alat bersuci yang kedua adalah debu. Yang pertama tadi air, yang kedua debu. Debu atau tanah kering yang suci. Debu atau tanah yang suci dapat digunakan untuk tayamum dan dapat digunakan sebagai campuran air untuk menghilangkan najis mughaladah. Jadi debu itu bisa kita gunakan untuk tayamum ketika kita tidak mendapatkan air atau kita dalam kondisi sakit yang mana darurat tidak bisa terkena air, maka kita bertayamum dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Atau tanah tersebut digunakan untuk menghilangkan najis mughaladah. Kita basuh 7 kali dengan air bersih, yang salah satunya adalah dengan menggunakan tanah.
Yang ketiga, alat bersuci adalah batu dan benda padat sejenisnya. Batu dan benda padat sejenisnya yang bukan makanan, bukan kotoran hewan yang mengering, bukan benda berharga atau dimuliakan, dan memiliki sifat kering serta dapat menyerap kotoran. Jadi batu itu bisa digunakan untuk bersuci atau benda padat yang lain, asalkan bukan makanan. Ya, kalian melakukan pendakian ke gunung di tengah hutan, di atas gunung itu kalian tidak menemukan air untuk bersuci, menggunakan apa? Ya menggunakan batu. Ya, jangan menggunakan bekal bawa roti tapi kering. Oh, enggak boleh. Ya, atau kotoran hewan, di situ ada kotoran kuda tapi sudah kering, tidak boleh digunakan. Ya. Yang penting bisa memiliki sifat kering atau dapat menyerap kotoran. Kalaupun tidak ada batu dan benda padat sejenisnya, maka bisa menggunakan kayu, daun atau kertas dapat digunakan bersuci. Ya. Bila tidak ada air untuk istinja, istinja itu bersuci setelah buang air kecil atau besar. Bagaimana dengan tisu? Oh, boleh. Nah, makanya kalau di pesawat itu kan, kalian kalau pernah naik pesawat itu toiletnya itu tidak ada airnya sama sekali di situ, hanya toilet kering menggunakan apa? Kertas tisu. Nah, maka dibersihkan dengan tisu sampai bersih. Nanti ketika kalian sudah memperoleh atau mendapatkan tempat yang sudah banyak air, bisa dibersihkan lagi. Ya. Sedangkan istinja itu adalah bersuci dengan air setelah buang air kecil atau besar dengan menggunakan air atau benda padat sejenisnya. Sedangkan menggunakan batu dan sejenisnya sebagai alat bersuci atas keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu jalan depan dan belakang setelah BAB, maka cara ini disebut dengan istijmar. Kalau menggunakan air disebut dengan istinja, kalau menggunakan batu dan sebagainya disebut dengan istijmar. Sekarang yang keempat, macam-macam toharo. Secara garis besar, toharo atau bersuci dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas, yaitu dengan cara wudhu, mandi atau tayamum. Kalian habis BAB, habis kencing, habis kentut, kalau mau sholat ya berarti dengan berwudhu. Caranya bagaimana? Kalau BAB ya cukup dengan berwudhu saja. Kalau BAK, kencing atau BAB, ya maaf, kalau kalian habis buang angin, ngentut, ya cukup dengan berwudhu. Tapi kalau habis BAB atau BAK, dibersihkan dulu, istinja dulu, baru kemudian berwudhu. Kalau hadas besar, seperti mimpi basah, bagaimana? Ya mandi dulu. Disucikan dulu badannya, mandi dengan niat, kemudian baru berwudu untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, bersuci dari najis. Dengan cara menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian maupun tempat menurut ketentuan syara atau ajaran agama Islam. Bersuci dari hadas itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita. Sedangkan bersuci dari najis itu adalah sesuatu yang menempel pada diri kita. Ya, dari kotoran apapun yang ada di badan kita. Ya, kena kotoran kucing, kena kotoran ayam dan sebagainya. Ya, dibersihkan. Itu adalah membersihkan diri dari najis. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.